Kembali bersama kami di MNC News Now. Pemirsa masih bergabung melalui sambungan Zoom Mas Rio Prayogo, Direktur Eksekutif PRC, dan telah hadir di studio ada Mas Dede Prayudi, Wakil Ketua Umum Teman Ganjar. Selamat sore Mas Uki, terima kasih sudah hadir di studio. Ya baik, ini kita bicara soal survei terbaru dari PRC ini, Mas Uki. Ya. Dan informasinya dan data yang diperoleh adalah Ganjar menduduki posisi paling atas siapapun calon simulasi paslon atau capresnya. Nah, respon dari teman Ganjar seperti apa? Jadi pertama-tama yang harus kita pahami adalah bahwa produk survei itu adalah produk sains ya. Jadi survei itu adalah dia mengambil data di lapangan gitu ya untuk mengcapture fakta di lapangan menggunakan metode ilmiah, menggunakan cara-cara atau sampling frame yang sesuai dengan kaidah keilmuan sehingga harus bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan juga. Itu dulu ya. Jadi melihat survei itu tidak bisa melulu menggunakan kacamata politik ya. Melihat survei itu mestinya menggunakan kacamata sains gitu ya. Tapi saya hadir di sini diundang sebagai relawan teman Ganjar untuk menanggapi hasil survei tersebut. Dan bagi kami di teman Ganjar hasil survei tersebut tidak mengherankan ya. Bahwa Pak Ganjar itu dalam banyak survei hampir selalu menjadi yang tertinggi gitu. Yang terakhir dari PRC itu adalah 30% kalau tidak salah ya. Kenapa kami tidak heran? Indikator-indikator pembangunan di Jawa Tengah memang menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan yang sangat signifikan semenjak Pak Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah semenjak 2013. Saya ambil contoh misalnya soal kemiskinan. Nah, data BPS mencatat ya pada tahun 2013 kemiskinan di Jawa Tengah itu adalah di angka 14,56% atau 4,7 juta orang gitu. Nah, per hari ini 2022 angka kemiskinan tersebut turun menjadi 10,93% atau 3,9 juta. Nah, dari data yang sekian tahun tersebut, kalau kita melihat penurunan tahun 2021 sampai 2022, itu adalah penurunan tertinggi atau penurunan terbanyak se-Indonesia secara nasional. Itu baru dari kemiskinan. Ketimpangan juga berkurang dari 0,39 waktu Pak Ganjar dilantik, kemudian menjadi 0,37 pada hari ini. Pengangguran juga berkurang. Indeks pembangunan manusia misalnya. Indeks pembangunan manusia itu terdiri dari 4 ya, komponen ya. Yang pertama itu adalah angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata pendidikan, lalu pengeluaran atau standar hidup masyarakat Jateng gitu ya. Pada saat Pak Ganjar dilantik itu indeksnya ada di angka 68,31 per hari ini. Indeksnya ada di angka 72,16 dan konstan ya setiap tahun itu rata-rata kenaikan IPM ya, indeks pembangunan manusia di Jateng itu 0,8, artinya salah satu yang tertinggi di Indonesia. Jadi secara overall kinerja atau rapot dari Pak Ganjar ini outstanding begitu outstanding. Belum lagi kita berbicara WTP Mbak. Jadi good governance, Pak Ganjar itu 11 kali sudah menerima WTP dan 4 kali berturut-turut beliau menerima penghargaan anti korupsi award dari KPK. Jadi buat saya ini bukan sesuatu yang mengherankan, ini adalah sesuatu yang memang ini membuat kami senang ya, tapi inilah demokrasi yang sehat ya, yang berprestasi, yang baik, itulah yang dipilih oleh masyarakat. Mas Uki, kalau kita lihat dari survei ini adalah melihat elektabilitas dari calon presiden di tahun 2024. Namun Pak Ganjar belum benar-benar mentasbihkan ini dan juga mendeklarasikan kalau beliau akan maju di 2024. Ada bocoran tidak sih Mas Uki? Kami di teman Ganjar atau bersama komunitas-komunitas relawan yang lain ya, kami sangat menghormati proses demokrasi yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, bahwasannya pencapresan siapa yang boleh mengusung capres itu adalah partai politik gitu. Tapi yang dapat kami lakukan kepada partai politik itu adalah di sini ada satu kandidat ya, yang selama beliau menjabat jadi pejabat daerah, beliau melakukan tugasnya dengan sangat baik sekali ya. Dan oleh karena itu maka secara organik lahirlah kelompok-kelompok relawan. Dan oleh karena itu secara organik juga elektabilitas beliau menjadi paling tinggi. Jadi kalau partai politik kemudian melupakan Pak Ganjar,
it's your loss. Oke, baik. Berarti ini apakah artinya Pak Ganjar menunggu partai lain mungkin yang akan mengusung Pak Ganjar sebagai calon presiden, Mas Uki? Saya tidak di posisi bisa menjawab pertanyaan itu karena dalam hal ini saya tidak mewakili partai manapun ya. Akan tetapi tentu kalau kami di kelompok relawan pertama-tama kami menghormati sekali ya partai di tempat Pak Ganjar ini bermukim, tanda kutip ya, yaitu Partai PDIP. Tapi kami juga ingin mengatakan bahwa kalau tidak PDIP, bisa saja Pak Ganjar diambil oleh yang lain. Baik, nah bisa saja diambil ya. Tapi kalau dari survei yang dilakukan PRC ini disebutkan bahwa Pak Ganjar ini sangat bagus kalau duetnya dengan Sandiaga Uno. Evaluasinya kenapa sih ini Mas Rio, kenapa harus Sandiaga Uno yang harus dipasangkan? Iya, tidak harus Sandiaga Uno. Dari berbagai survei yang kita lakukan kan kita mencoba ya melakukan simulasi secara berurutan dari survei pertama kita temukan siapa figur yang dominan dan seterusnya gitu ya, sampai pada setiap survei juga kita sandingkan dengan Sandiaga Uno. Kenapa? Karena Sandi itu konsisten dari pasca Pilpres 2019 hingga saat ini. Sandi itu disebut oleh publik atau responden kami sebagai calon wakil presiden yang mereka paling favoritkan di antara semuanya. Kalau di elektabilitas top of mind dari capres itu bisa mengalami volatilitas ya, ada kenaikan, penurunan dan sebagainya. Tapi kalau yang di calon wakil presiden ini konsisten. Memori publik mungkin masih teringat Sandi itu memang cocok sebagai wakil presiden begitu ya. Nah, dua figur utama yang tinggi elektoralnya, capres maupun cawapresnya, ini ketika disimulasikan akhirnya tidak terbantahkan. Angka 44% itu menasbihkan bahwa posisi Ganjar dengan Sandi ini sangat diminati oleh publik gitu ya. Nah, ini kan bacaan survei, potret dari grassroots begitu ya. Tetapi kan kembali lagi seperti relawan Ganjar sampaikan tadi gitu ya. Ini semua keputusan yang ada di elit partai politik begitu. Baik, Mas Rio, bicara soal kejelasan, sebenarnya Pak Ganjarnya juga belum tentu jelas untuk maju di Pilpres 2024 nanti dan beliau juga belum membicarakan hal itu sampai saat ini. Nah, apa yang harus dilakukan Pak Ganjar agar elektabilitasnya tetap berada di puncak di tengah dinamika politik selama ini? Saya mau jelaskan gitu ya, dalam karakter leadership itu ada namanya trait leadership gitu ya. Nah, ketika kita melakukan survei 6 bulan lalu terhadap tokoh-tokoh di Indonesia, kenapa mereka memilih Ganjar? Rata-rata pemilih Ganjar ketika disandingkan dengan grassroots atau responden survei opini publik itu sama. Mereka itu menyukai Ganjar. Bolehlah yang disampaikan oleh Mas Uki tadi itu benar ya, tapi kan itu masih dalam ruang perdebatan begitu ya. Tapi yang pasti yang saya mau yakinkan kepada pemirsa MNC TV ini adalah mereka menyukai Ganjar itu karena trait tadi itu. Trait itu karakteristik, sifat, bahkan rambut Ganjar itu disukai. Jadi citra dari Pak Ganjar nih yang menjadi daya tarik ya. Indeed, betul sekali. Itu yang paling dominan dari Ganjar Pranowo, begitu. Baik, jadi harus apa nih evaluasi dari Mas Rio agar Pak Ganjar tetap berada di puncak elektabilitasnya? Apakah harus merapat ke partai dengan tindakan seperti itu atau seperti apa ini konkretnya? Kalau untuk menjaga tren elektabilitasnya, senyum-senyum, main TikTok dan lain-lain itu sudah cukup. Baik. Sudah cukup. Tapi kalau untuk menjaga peluang di mata elit politik itu belum tentu, begitu ya. Menurut saya sebagai kader PDIP yang baik, bahkan kemarin sudah ikut sekolah kader PDIP begitu ya, ya harus berbaik-baik kepada Tengku Umar kan begitu. Baik, kalau dari teman Ganjar sendiri sebenarnya seberapa besar sih harapan untuk Pak Ganjar ini maju dalam Pilpres 2024? Sangat besar sekali ya, sangat besar sekali. Jadi kayak begini, kalau dari teman Ganjar sendiri, kami itu berdiri, pertama kali mendeklarasikan alasan kami berdiri, itu poin pokoknya ada beberapa, tapi yang jelas poin pokok dari berdirinya teman Ganjar pada awal mulanya itu adalah kami ingin Indonesia itu berjalan sesuai dengan arah cita-cita yang sudah ditasbihkan oleh Pancasila, gitu. Nah, dari semua itu dari sila 1, 2, 3, 4, 5, lalu kami turunkan lagi. Kira-kira kalau ini yang menjadi cita-cita kita, maka karakteristik pemimpin yang seperti apa yang kita cari. Lalu kita tasbihkan lagi, oke, karakter yang A, yang B, yang C, yang D. Lalu kemudian ya sudah,
kita hanya bisa mendapatkan satu nama, Oke. yaitu Pak Ganjar Ganjar Pranowo gitu. Tapi sempat ada kritikan dari Mas Rio yang mana mungkin bukan kritikan ya, evaluasi saja di mana kalau dari citra bagaimana brand image udah megang lah begitu ya Mas Rio ya si Pak Ganjar ini. Namun mungkin penilaian di elit politik yang atas belum tentu ini. Nah, ada respon tidak terkait hal itu? Iya, kalau dari kami sih dari komunitas relawan teman Ganjar, tentu kami tidak ingin ngerecoki ya. Tentu kami tidak ingin ngerecoki dinamika yang ada di PDIP gitu ya. Tentu kami tidak ingin Pak Ganjar kemudian di partainya sendiri, di rumahnya sendiri menjadi antagonis gitu ya. Sehingga apa yang telah kami cita-citakan agar Pak Ganjar itu menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 menjadi semakin jauh hanya karena di rumahnya beliau itu diantagoniskan. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan apabila kemudian ya, kalau saya ibaratkan klub sepak bola gitu ya, kalau ada penyerang bagus gitu, misalnya ada striker bagus, nilainya mahal, orang pada suka, produktif mencetak gol gitu ya, atau sering memberikan assist. Ketika si klubnya tidak menginginkan, tentu banyak klub lain yang menginginkan. Jadi saya pikir seperti itu ya. Rebutan ya, Mas. Jadi rebutan, ditambah lagi di Indonesia ini kita mengenal yang namanya kotel efek untuk partai politik. Nah, inilah kepentingan partai politik sebenarnya ya, kalau menurut hemat saya ya, tanpa ingin mencampuri urusan partai PDIP ya. Sebenarnya dengan mengusung Pak Ganjar gitu ya. Sama halnya dengan ketika mengusung Pak Jokowi gitu, PDIP mengalami satu dampak yang baik yang disebut kotel efek. Jadi bisa bercermin pada. Iya betul, sehingga pada pileg kemudian suaranya juga semakin baik. Oke, saya kembali ke Mas Rio. Mas Rio, kalau bicara soal sosok calon presiden yang Indonesia cari di tahun 2024, sebenarnya Ganjar ini sudah cocok belum sih menurut masyarakat di survei yang PRC lakukan? Karena menurut teman Ganjar sudah pas sekali ini kalau ditarik dari garis-garis ke bawah dari Pancasila hingga banyak tadi. Ya. Begini ya, April ya, ada dua perspektif ya, perspektif elit dan perspektif massa ya. Yang kita potret ini adalah perspektif massa secara makro, secara umum. Rata-rata memang mereka tidak berpikir secara programatik ya, program Ganjar itu apa gitu ya, prestasinya dan lain-lain, kinerjanya. Mereka tidak sedetail itu. Mereka cuma menyukai aspek-aspek yang saya katakan tadi, begitu ya. Mungkin elit, makanya pertengkaran soal Ganjar ini kan di internal PDIP misalnya, Trimedia, Panjaitan menyatakan apa sih prestasi Ganjar dan lain-lain gitu. Itu di elit yang melihat prestasi, kinerja dan lain-lain. Tapi di publik mereka tidak, sedikitlah yang membicarakan soal hal-hal yang sifatnya programatik begitu. Nah, kalau ditanya cocok, ya publik kita mayoritas sudah menginginkan model kayak Ganjar, gitu ya, model kayak Anies Baswedan, dua orang itu yang hari ini menjadi paling favorit gitu ya. Tapi gini deh, menyambung tadi pembicaraan yang seru, saya ingin mengatakan bahwa kecil lah kemungkinan Ganjar ini tidak dicapreskan ya. Ya kalau tidak lewat PDIP kan ada sebelah yang sudah ditangani sama ketua Ganjar kemarin. Pertanyaannya kalau tidak pakai jas merah, apakah auranya sama, Mas Rio? Kalau kita cek ya, lagi-lagi data survei, kita cek kemarin, pemilih PDIP 57,sekian% itu memilih Ganjar. Lebih tinggi dibanding semua baseline pemilih partai manapun, gitu ya. Itu juga menjadi pertanyaan, apakah nanti ketika Ganjar nyapres di situ tidak ada moncong putihnya, apakah kemudian linier dengan suara PDIP? Dugaan saya pasti ada berkurang di situ, tapi kan ada insentif dari partai yang lainnya. Begitu kalau Ganjar bisa memilih partai yang seideologi, seplatform dan satu visi dengan Ganjar Pranowo. Seperti itu kira-kira. Semakin dekat Pilpres, semakin seru juga kita mengamati para calon presiden ini yang akan berlaga begitu ya di tahun 2024. Dan kita akan lihat bersama-sama seperti apa arah politiknya dari masing-masing calon ini, terutama Pak Ganjar ini yang ada teman Ganjar yang bersama kita di studio. Terima kasih banyak Mas Rio Prayogo, Direktur Eksekutif PRC sudah bergabung bersama kami, dan juga Mas Uki, Ketum Teman Ganjar, terima kasih sudah hadir bersama kami juga. Selamat sore, Bapak-bapak. Assalamualaikum. Baik, pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.